Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B, dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan transfer update dari dua klub di Inggris, dari Manchester United dan juga dari Chelsea yang membutuhkan penambahan pemain baru agar skuad mereka semakin kuat. Chelsea seperti yang kita ketahui punya masalah dalam urusan mencetak gol dan juga kesulitan untuk bisa menahan gempuran dari para pemain tim lawan. Faktanya bahwa dalam dua pertandingan terakhir di Premier League, Chelsea telah kemasukan 5 gol, dan dalam pertandingan terakhir lawan Leeds United, para pemain Chelsea sulit menciptakan peluang bahkan mencetak gol. Sedangkan dari Manchester United, Erik ten Hag menginginkan pemain tambahan yang bisa bermain di sektor sayap. Nah, kenapa seperti itu? Padahal stok pemain sayap di MU ini sudah cukup banyak ya teman-teman. Nah, nanti saya jelaskan. Pertama-tama saya ingin membahas tentang Chelsea. Karena jika klub ini tidak mendapatkan satu pemain di lini pertahanan dan juga satu pemain di lini depan, maka akan kesulitan bagi Chelsea untuk bisa bersaing di papan atas dari Premier League musim ini. Musim lalu kita tahu memang mereka sulit mencetak gol, tapi paling tidak defense mereka masih solid. Defense mereka musim lalu itu adalah ketiga terbaik setelah Liverpool dan juga Manchester City. Nah, musim ini masalahnya bukan saja di depan, tapi juga di lini pertahanan. Yang saya baca berita terakhirnya bahwa penawaran ketiga bagi Wesley Fofana, pemain dari yang sekarang ini bermain di Leicester, itu ditolak lagi. Nah, ini bisa menjadi masalah bagi Chelsea, karena sebetulnya Fofana adalah pemain yang diinginkan oleh Thomas Tuchel, dan sepertinya Tuchel tahu bahwa ini pemain lah yang bisa mengikuti konsep permainannya. Dan Fofana ini kan juga sering terlibat ya dalam proses serangan, sesekali lah dia maju seperti yang dia tunjukkan di pertandingan lawan Arsenal. Nah, mirip seperti Rudiger yang kadang-kadang juga sering maju membantu serangan. Jadi tampaknya ini manajemen dari Chelsea pergerakannya nih teman-teman untuk mendapatkan pengganti dari Christensen dan juga Rudiger. Memang mereka sudah mendapatkan Koulibaly, tapi kan itu baru satu pemain untuk lini pertahanan. Nah, mereka seharusnya cepat sebelumnya mendapatkan satu pemain lagi. Kemungkinan besar nih Tuchel akan mencari pemain bertahan dari klub di Inggris agar pemain tersebut bisa cepat pindah ke Chelsea daripada mencari pemain dari luar Inggris yang nanti ya kita tahulah prosesnya lebih lama lagi karena pemain tersebut perlu mendapatkan visa dan juga izin kerja. Ya, kita tunggu nanti perkembangan beritanya. Tapi selain itu juga yang menarik bahwa kemungkinan besar Aubameyang akan pindah ke Chelsea. Karena yang saya baca updated beritanya bahwa manajemen dari Chelsea akan memberikan penawaran ke Barcelona sebesar 20 juta euro, yang menurut saya dan juga menurut media digital di mana-mana saya baca adalah penawaran yang sebetulnya cukup baik bagi Barcelona. Karena yang pertama, Barcelona mendapatkan Aubameyang secara gratis dari Arsenal, dan yang kedua memang mereka perlu menjual pemain, mendapatkan dana segar agar bisa mendaftarkan salah satu pemain baru mereka, yakni Jules Koundé. Dan kenapa Tuchel menginginkan Aubameyang? Memang usianya sudah tidak muda lagi teman-teman, tapi dia sudah punya pengalaman bermain di Premier League. Jadi ya kemungkinan besar dia tidak akan mengalami kesulitan untuk beradaptasi bermain di Premier League. Memang skema permainannya berbeda bersama Thomas Tuchel, tapi kan Aubameyang ini sudah pernah bekerja sama dengan Tuchel di Dortmund. Jadi ya dia tidak akan membutuhkan waktu lama untuk bisa menyetel. Dan juga sepertinya nih Aubameyang punya motivasi untuk membuktikan bahwa dia masih bisa mencetak gol di Premier League. Setelah kita tahulah Arsenal sebelumnya tidak ingin memakai jasanya, bahkan melepas Aubameyang ke Barca secara free. Tapi sepertinya Tuchel akan bisa mengatur Aubameyang daripada Arteta, maka itu dia menginginkan Aubameyang pindah ke Chelsea. Dan jika Aubameyang pindah, ya kemungkinan besar masalah dari Chelsea untuk mencetak gol bisa teratasi teman-teman. Karena ya sebetulnya di belakang Aubameyang ini nanti akan ada beberapa pemain yang bisa memberikan dia suplai bola ya, Mason Mount, Havertz atau juga Sterling. Ya tinggal nanti bagaimana dia bisa mengkonversikan peluang-peluang yang dia dapat agar Chelsea bisa lebih banyak mencetak gol. Jadi ya kita tunggu nanti apakah dapat atau enggak nih Aubameyang, dan siapa pemain bertahan yang akan Tuchel target supaya Chelsea punya penambahan pemain di lini depan dan juga di lini pertahanan. Nah, saya nggak tahu tuh bagaimana dengan deal De Jong. Kan rumornya sebelumnya bahwa Chelsea juga mungkin akan membeli De Jong. Nah, De Jong ini bisa juga nanti bermain di tengah untuk mengatasi masalah jika Kante atau juga Kovacic ya tidak bisa bermain, karena di pertandingan lawan Leeds tuh terlihatlah bahwa lini tengah dari Chelsea
kurang agresif ya, sehingga memang para pemain Leeds tuh merajalela, apalagi ketika mereka sering membangun counter attack. And now from Manchester United, ini klub yang tampil memukau di pertandingan terakhir mereka lawan Liverpool. Tapi sepertinya Ten Hag menginginkan pemain tambahan di sektor sayap. Nah kenapa ya? Sebetulnya kan sudah ada Sancho yang bisa bermain di kanan, bisa bermain di kiri, sudah ada Rashford yang bisa bermain di kiri, sudah ada Elanga yang bisa bermain di kiri. Ya karena sepertinya Erik ten Hag ingin banyak pemain di Manchester United yang bisa terus membuat Manchester United ini tampil konsisten di setiap pertandingannya dan juga menciptakan persaingan di antara para pemain. Yang pertama, Casemiro sudah masuk. Artinya ya tidak akan mudah bagi Fred dan juga McTominay untuk masuk ke lineup jika mereka tidak bisa meningkatkan performa mereka. Sudah ada Eriksen juga di sana. Dan sekarang Erik ten Hag menginginkan Anthony. Jadi dengan begitu banyak stok pemain sayap atau penyerang sayap, ya ini akan menciptakan kompetisi di antara mereka dan mereka akan fight habis-habisan, akan tampil habis-habisan ketika mereka diberikan peluang untuk tampil sebagai starter atau juga sebagai pemain pengganti. Dan juga jika Anthony masuk, ya kemungkinan besar Cristiano Ronaldo akan mendapatkan menit bermain yang sedikit. Karena ya dengan nanti masuknya Anthony, dia akan bisa bermain di kanan, Sancho bisa bermain di kiri, atau Elanga bisa bermain di kiri, atau Rashford bisa bermain di kiri, kemudian Martial bisa bermain di depan, atau Rashford yang bisa bermain di depan. Bruno kita tahu akan berada di belakang satu striker, atau nanti jika Erik ten Hag memakai formasi 4-3-3. Jadi sepertinya dengan masuknya Anthony nanti, yang kabar terakhir nih, ya bahwa manajemen dari Manchester United akan memberikan penawaran yang lebih tinggi lagi daripada penawaran sebelumnya. Penawaran sebelumnya kan adalah 80 juta euro yang ditolak oleh manajemen Ajax. Padahal Anthony ini sudah ingin pindah, bahkan dia sudah tidak latihan lagi ya bersama Ajax. Nah kemungkinan nih akan diterima oleh Ajax. Jadi ketika Anthony nanti masuk, ya ini akan menyulitkan juga posisi dari Cristiano Ronaldo, meskipun ya Erik ten Hag terus-menerus mengatakan bahwa Ronaldo adalah pemain yang seharusnya bisa perform dan usia tidak menjadi masalah. Tapi ya jika dia tidak perform, ya pemain-pemain lain akan mengisi slotnya di lini depan. Bisa Rashford, bisa juga Martial. Apalagi Martial dan Rashford bekerja sama di pertandingan terakhir lawan Liverpool untuk bisa mencetak gol. Jadi ya disitulah kita melihat bagaimana keseriusan dari manajemen Manchester United mendapatkan pemain-pemain yang diinginkan oleh Erik ten Hag. Pertama Casemiro, dan juga akan ada semakin banyak pemain Brazil ya di Manchester United jika Anthony ini jadi gabung. Sudah ada Fred, sudah ada Casemiro, dan kemudian Anthony. Terus bagaimana cara permainan dari Anthony? Ini pemain yang tidak selalu mengandalkan skill individunya, tapi dia lebih sering memberikan umpan-umpan kunci. Itu akan sangat bermanfaat bagi para pemain MU yang akan menunggu di depan. Jadi jika Anthony ini bisa masuk nanti ke MU, mereka ada Elanga juga kan, pemain yang juga biasa memberikan umpan-umpan kunci, dia kasih assist loh di pertandingan lawan Liverpool kan. Kemudian ada Sancho di kanan. Nah, kemudian ada Bruno Fernandes, ada Martial, ada Ronaldo, ada Rashford. Nah, ini akan bisa membuat MU semakin menakutkan. Artinya, skuad dari MU akan lebih dalam dan juga akan memudahkan Erik ten Hag untuk memilih starting 11 based on performance of the players. Jadi, sesuai dengan performa para pemain. Nah, jika semakin banyak pemain di satu posisi, itu akan menciptakan persaingan yang membuat para pemain harus tampil baik di setiap pertandingan yang mereka main. Jadi kita tunggu perkembangan berita dari kedua klub ini. Apa pemikiran dari teman-teman? Apakah jika Chelsea mendapatkan Aubameyang maka mereka tidak akan kesulitan untuk mencetak gol? Dan jika Anthony bergabung ke MU, apakah MU akan tampil lebih galak lagi di lini depan? Silakan kalian bisa memberikan komentar kalian di kolom komentar di bawah konten ini. Tapi from me, menurut saya Oba akan bisa memberikan instant impact, artinya perubahan yang cepat di lini depan dari Chelsea. Dan juga Anthony jika masuk ke MU, ya permainan MU akan semakin atraktif. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.